Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Clarissa Leonora selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arika Hoirunisa, yang kedua ada Ida Puji Lestari, dan yang ketiga ada Ahya Nurmalam. Ada beberapa subbab yang ingin kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga ada desain pekerjaan. Yang keempat ergonomi dan lingkungan kerja. Yang kelima metode analisis. Yang keenam tempat kerja visual. Dan yang terakhir standar tenaga kerja. Langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meraih keunggulan kompetitif, yaitu ada strategi. Strategi merupakan perencanaan yang matang untuk mencapai sasaran yang dikenali atau tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada struktur, yaitu struktur organisasi harus memiliki sifat fungsional dan desentralisasi. Yang ketiga ada sistem. Sistem ini merupakan hal yang biasa dilakukan dalam memproses dan menyampaikan informasi. Yang keempat yaitu staff. Staff merupakan kategori orang yang dipekerjakan. Yang kelima ada style, yaitu bagaimana manajer berperilaku dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang keenam ada skill, yaitu keterampilan karyawan untuk melaksanakan tugas. Yang ketujuh ada share value, yaitu konsep atau nilai yang diinspirasikan oleh manajer kepada karyawannya. Berikut ini ada karakter sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki 4 karakter, yaitu yang pertama memiliki kompetens, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memadai. Yang kedua yaitu memiliki komitmen terhadap organisasi. Yang ketiga, selalu bertindak secara cost effectiveness dalam setiap aktivitasnya. Dan yang keempat ada congruence of goals, yaitu bertindak sesuai dengan tujuan yang organisasi harapkan. Yang selanjutnya terdapat 5 cara untuk menciptakan kompetensi, yaitu buy, build, borrow, bounce, dan buy. Yang pertama buy, yaitu cara ini dilakukan dengan mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru yang memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow, yaitu mencari keluar sumber daya manusia yang mampu memberikan ide atau gagasan, kerangka kerja, dan alat-alat untuk menjadikan organisasi lebih kompetitif. Yang keempat ada bounce, yaitu mengeluarkan sumber daya manusia yang gagal dalam melakukan tugasnya. Dan yang kelima ada bind, yaitu mengikat karyawan. Jika organisasi tidak menerapkan metode ini, meskipun telah menerapkan buy dan build, maka akan menciptakan intellectual capital bagi pesaing. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yaitu cara menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan stabilitas tenaga kerja, jadwal, dan aturan kerja. Kebijakan stabilitas tenaga kerja. Stabilitas ketenagakerjaan yaitu bagaimana perusahaan mempertahankan karyawan pada suatu waktu yang ditentukan. Terdapat 2 kebijakan dasar dalam stabilitas, yaitu ikuti permintaan dengan tepat dan menjaga jumlah karyawan konstan. Jadwal kerja. Kebijakan jadwal kerja dibagi atas 1. Flex time, yaitu kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk menentukan jadwalnya sendiri. Yang kedua, minggu kerja yang fleksibel, yaitu jumlah hari kerjanya lebih sedikit namun jam kerjanya yang lebih panjang. Dan yang ketiga yaitu hari yang paling singkat daripada hari yang paling lama, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan cara memindahkan karyawan pada status paruh waktu. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Penggolongan kerja dan peraturan kerja.
Membatasi fleksibilitas karyawan dalam bekerja yang akan mengurangi fleksibilitas operasi. Oleh karena itu, semakin besar fleksibilitas perusahaan untuk menetapkan jadwal, maka akan semakin efisien dan cepat tanggap. Selanjutnya, desain pekerjaan. 5 komponen desain pekerjaan yang akan dibahas. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Pada ekonomi abad 18, Adam Smith menyarankan bahwa sebuah bagian tenaga kerja yang juga dikenal sebagai spesialisasi tenaga kerja akan membantu mengurangi biaya tenaga kerja montir yang memiliki banyak keahlian. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang lebih cepat oleh karyawan karena adanya pengulangan. Terus lebih sedikit waktu yang terbuang karena karyawan tidak perlu mengubah pekerjaan dan perkakas. Pengembangan perkakas yang khusus dan penggunaan investasi karena setiap karyawan hanya memiliki sedikit perkakas yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Tim yang mandiri. Ada 6 keterbatasan dalam memperluas desain pekerjaan dalam tim yang mandiri, yaitu biaya modal tinggi, perbedaan individual, tingkat upah yang lebih tinggi, ketersediaan tenaga kerja lebih sedikit, dan juga biaya pelatihan yang lebih tinggi. Ada berbagai macam cara dalam mengekspansi pekerjaan. Misalnya seperti perluas tugas, rotasi pekerjaan, pengayaan tugas, pemberdayaan pekerja, dan motivasi dan sistem insentif. Yang ketiga, motivasi dan sistem insentif. Selain faktor kejiwaan, uang juga sering berfungsi sebagai pemberi motivasi jiwa maupun kerja, misalnya dalam bentuk bonus maupun pembagian laba. Dan yang kelima yaitu komponen psikologis dari desain pekerjaan, yang terdiri dari varietas keterampilan, identitas pekerjaan, signifikansi pekerjaan, otonomi, dan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomik merupakan pembelajaran tatap muka manusia dengan lingkungan dan mesin. Ergonomik berarti studi kerja. Istilah faktor manusia seringkali diganti dengan kata ergonomik. Pemahaman mengenai permasalahan ergonomik dapat membantu untuk meningkatkan kinerja manusia. Lingkungan kerja yaitu lingkungan fisik di mana para karyawan bekerja dapat mempengaruhi kinerja, keselamatan, dan kualitas kehidupan pekerjaan mereka. Pencahayaan, kebisingan, dan vibrasi, temperatur, kelembapan, dan kualitas udara merupakan faktor dalam lingkungan kerja yang berada di bawah kendali organisasi dan manajer operasional. Metode analisis. Metode analisis memusatkan perhatian pada bagaimana tugas diselesaikan dengan menjamin bahwa standar kualitas dan kuantitas dicapai secara efisien dan keselamatan di suatu perusahaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu pergerakan individual atau bahan material, aktivitas manusia dan mesin serta aktivitas kru, dan pergerakan badan terutama lengan dan tangan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan diagram operasional, yaitu terdiri dari 4 diagram. Diagram alur, diagram proses, diagram aktivitas, dan juga diagram organisasi. Selanjutnya, visualisasi tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja sekaligus untuk menganalisa situasi di tempat kerja apakah sudah memadai atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan atau karyawan dengan atasannya dan karyawan dengan peralatan yang ada, menggunakan perangkat visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara cepat dan akurat karena data cepat berubah. Misalnya, di dalam penggunaan peralatan operasional, gambaran tingkat persediaan, gambaran check time untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan persediaan setiap hari, gambaran monitor peralatan dan mesin yang memerlukan bantuan karyawan, serta gambar prosedur kerja operasional yang secara spesifik di tempat kerja. Selanjutnya ada standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan tertentu di bawah kondisi kerja yang normal.
Standar tenaga kerja digunakan untuk tujuan 1. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam pekerjaan karyawan serta pemanfaatan fasilitas operasional. Kedua, untuk membuat forecasting, perencanaan, dan pengawasan. Kedua tujuan standar tenaga kerja tersebut merupakan dasar untuk membuat keputusan operasional. Misalnya untuk menetapkan biaya tenaga kerja, kebutuhan pegawai, estimasi biaya, produksi yang diharapkan, efisiensi pengawasan karyawan, dan lain sebagainya. Standar kerja dapat ditentukan dalam 4 cara. Yang pertama ada historis, mempunyai kelebihan karena untuk memperolehnya relatif mudah dan murah, dan biasanya diperoleh dari kartu waktu pekerja atau data produksi. Yang kedua ada studi waktu, merupakan metode yang banyak digunakan dalam metode standar tenaga kerja. Yang ketiga adalah standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan, cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu. Selanjutnya yang keempat ada pengambilan sampel kerja atau work sampling. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Selanjutnya study case kami ambil dari PT Ciputra Graha Mitra. PT Ciputra Graha Mitra adalah perusahaan yang bergerak di bidang developer and property. Perusahaan ini berbasis di kota Samarinda, tepatnya di Jalan DI Panjaitan Kompleks 1 Walk, Blok CP01, Citraland City, Samarinda, Kalimantan Timur. PT Ciputra Graha Mitra ini beroperasi sebagai anak perusahaan dari Ciputra Tbk PT Ciputra Group Business. Perusahaan PT Ciputra Graha Mitra ini terlihat bahwa desain pekerjaan meliputi pertimbangan kecakapan dan kemampuan tenaga kerja pada setiap masing-masing karyawan atau departemen yang sudah berjalan. Namun, hal ini belum maksimal, sehingga sering terjadi over multi-job pada beberapa karyawan. Organisasi atau perusahaan dapat membuat dan menciptakan desain pekerjaan yang baik dan benar dengan mengutamakan produktivitas kerjanya untuk masing-masing karyawan dan departemen. Untuk hasil penelitian desain pekerjaan ini, PT Ciputra Graha Mitra yang bercabang di Samarinda sudah sesuai dengan job desk-nya atau pekerjaan atau jabatan yang telah dibuat dan dibentuk di setiap departemen dan karyawan yang melaksanakannya melalui pertama unsur elemen organisasi terdiri dari pendekatan mekanistik, pendekatan aliran kerja, pendekatan cara pelaksanaan pekerjaan, dan pendekatan ergonomik. Kedua, unsur atau elemen lingkungan terdiri dari karyawan yang dimiliki, kondisi sosial dan keragaman budaya. Ketiga, unsur elemen perilaku terdiri dari desain pekerjaan otonomi, desain pekerjaan bervariasi, desain pekerjaan berdasarkan identitas tugas, desain pekerjaan berdasarkan tingkat pentingnya suatu tugas, dan desain pekerjaan yang mengutamakan umpan balik. Hal yang menjadi faktor penghambat dalam desain pekerjaan pada PT Ciputra Graha Mitra yaitu sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kurang disiplin dan melaksanakan job desk dari masing-masing. Adapun hal yang menjadi faktor pendukung dalam desain pekerjaan pada PT Ciputra Graha Mitra yaitu dilihat dari perusahaan dalam melakukan pendekatan terhadap karyawannya dalam bekerja dengan mengadakan acara refreshing bersama agar para setiap karyawan dapat menghilangkan penat pada pekerjaannya dan bisa memaksimalkan hasil kinerjanya. Kemudian ada saran, sebaiknya para karyawan pada PT Ciputra Graha Mitra Samarinda dalam menerima pelimpahan wewenang pada pemberi wewenang pekerjaan sesuai berdasarkan posisi di departemennya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan job desk-nya. Sehingga kedepannya perusahaan ini dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sebaiknya dalam bekerja, setiap karyawan pada PT Ciputra Graha Mitra Samarinda ini lebih mendahulukan pekerjaan utamanya daripada melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya.
Kemudian sebaiknya untuk posisi yang tepat dari setiap pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill, pengetahuan, dan pengalaman dari karyawan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penafsiran, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.